dipersembahkan oleh pemerintah terus menggencarkan langkah pencegahan dan memperkuat strategi agar kenaikan kasus positif COVID-19 yang terus terkendali bisa dipertahankan. Apalagi tidak lama lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2022, diprediksi bakal meningkatkan mobilitas masyarakat. Belum lagi ancaman varian Omikron semakin dekat dan menyebar di banyak negara dan sudah terkonfirmasi ada di Malaysia dan Singapura. Pemerintah berupaya keras menjaga agar kenaikan kasus COVID-19 tak terjadi lagi. Terlebih tidak lama lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pemerintah memprediksi jumlah warga Indonesia yang akan liburan pada hari raya Natal dan Tahun Baru mencapai 19,9 juta orang. Itu menjadi tantangan tersendiri bila tak ditangani dengan baik dan akan memicu kenaikan kasus seperti libur Idul Fitri 2021 dengan kenaikan kasus harian lebih dari 12 kali lipat. Selain itu, ancaman lain dengan mulai merabaknya varian Omikron di sejumlah negara serta sudah terdeteksi di Malaysia dan Singapura, juga Hong Kong. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, sejak awal informasi varian baru Omikron beredar, kendati belum terdeteksi di Indonesia, pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pelacakan kasus dengan genome sequencing, serta memperkuat penelitian untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 Omikron di Indonesia. Pemerintah telah secara resmi melarang WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari 11 negara yang diketahui sudah terpapar virus varian Omikron, di antaranya Afrika Selatan, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambik. Guna melindungi masyarakat dan mencegah kenaikan kasus COVID-19 baru di tengah momentum libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Masyarakat diminta memahami kebijakan itu dan mematuhi, sebab cara itu cara paling tepat menyeimbangkan gas dan rem agar tidak ada gelombang ketiga COVID-19 akibat libur Nataru, sehingga perekonomian tetap terjaga. Dan terlebih utama lagi, masyarakat diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan ikut program vaksinasi tanpa pilih-pilih jenis vaksin. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah melakukan sejumlah strategi untuk mencegah agar tidak terulangnya lagi lonjakan kasus harian COVID-19 seperti tahun lalu. Ancaman COVID-19 belum usai. Mulai muncul lagi varian baru Omikron yang patut diwaspadai dan sudah menyebar ke sejumlah negara, kendati belum terdeteksi di Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia menjalankan prokes dan bagaimana cara efektif menangkal penyebaran varian Omikron dan lonjakan kasus COVID-19, kita saat ini telah terhubung dengan Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Troy Pantau, dan juga epidemiolog Universitas Indonesia, Iwan Aryawan. Pak Troy, Dr. Iwan, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Mas Doni. Selamat sore semuanya. Sore semua. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Saya mau ke Dr. Iwan dulu nih, soal varian baru Omikron. Sejauh mana masyarakat, Pak Iwan, harus waspada terhadap Omikron ini? Jadi Omikron ini kan memang varian baru ya, informasinya memang masih terbatas. Jadi banyak informasi yang masih merupakan dugaan atau modeling, tapi tetap kita harus waspada karena kita belum tahu, makanya kita sebaiknya waspada ya, daripada nanti misalnya Omikron ini ternyata lebih menular atau lebih fatal atau bisa kebal terhadap vaksinasi. Jadi kita sebaiknya waspada. Nah, pemerintah sudah melakukan tindakan yang tepat ya dengan menjaga perbatasan tadi, melarang orang masuk dari 11 negara tersebut, kemudian karantina diperpanjang 14 hari dari negara tersebut dan 10 hari dari yang lainnya. Tapi di dalam negeri juga kita mesti jaga di dalam negeri supaya kasusnya tetap rendah ya, karena gini, bisa saja Omikron ini sudah masuk ke Indonesia, belum terdeteksi, makanya kita selalu bilang belum terdeteksi ya. Kalau kita bisa kasus ini pun dia masuk, kan dia bisa segera kita atasi sehingga dia tidak menyebar luas. Iya. Baik. Nah, sekarang kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, Pak Troy,
Orang Indonesia ini kan senang berkumpul bersama keluarga, apalagi merayakan hari besar. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru, liburan pemerintah sudah membuat regulasi. Apakah kita akan kecolongan atau apa antisipasi yang bisa dilakukan, Pak Troy? Iya, Mas Doni. Jadi ini pertanyaan yang penting sekali ya menjelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebelumnya ya, untuk apa yang perlu kita ketahui. Pertama, kita coba lihat dulu ya, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ya. Pada 3 Juli 2021 kita melihat bagaimana sih kepatuhan masyarakat ya terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, kepatuhan terhadap 3M. Nah, memang ini terus meningkat ya. Tetapi, nah ini ada hal yang patut kita catat, apalagi menjelang Nataru ini. Sayangnya, selama bulan November ini terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ya, Mas Doni ya. Nah, di angka 7,86. Ini hitungan kami ya, atau setara dengan kondisi bulan Agustus yang lalu. Nah, ini dia, skor kepatuhan menjaga jarak dan mencuci tangan kondisinya tidak jauh berbeda dari memakai masker. Nah, ini yang harus diwaspadai dan semua pihak harus berpartisipasi menjaganya. Jangan sampai bukan masalah skornya yang turun, tetapi perilaku protokol kesehatan ini yang harus kembali diingatkan, ditegakkan. Begini, Mas Doni ya. Pada liburan Natal dan Tahun Baru, ini jangan sampai terulang pada peristiwa-peristiwa setelah liburan, pada waktu-waktu yang lalu, itu terjadi peningkatan pesat orang yang terkena COVID-19. Entah itu OTG, atau kemudian mereka harus melakukan isolasi mandiri, lalu kemudian yang harus dirawat di rumah sakit, dan bahkan ada yang berakibat fatalitas. Karena kita perlu ketahui ya, 4 faktor yang mempengaruhi potensi lonjakan kasus dalam 1 atau 2 bulan ke depan ini, karena akan liburan panjang dan masyarakat ini akan bergerak. Yaitu apa? 1, kepatuhan protokol kesehatannya ini kalau nggak dijaga ketat, maka akan berpotensi ada penularan. Ya, kemudian tentu saja tingkat mobilitas masyarakat. Nah, kalau semua beramai-ramai ya bergerak begitu ya ke satu kota ke kota lain, daerah yang lain. Nah, ini punya potensi lonjakan kasus, apalagi tidak dibarengi dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian memang laju vaksinasi memang sangat mempengaruhi. Sementara kan kita kan terus ya mempercepat ya vaksinasi, dan kemudian memang ada kemunculan varian baru yang lebih menular yang saat ini memang patut diwaspadai. Jadi hal-hal inilah yang patut diwaspadai, Mas Doni. Iya, Pak Troy. Ini kalau kita melihat istilah kondisi di lapangan sekarang ini, kalau kita ingin mengantisipasi varian Omikron ini, bukankah sebenarnya yang harus kita jaga berkumpulnya masyarakat, bukan membatasi mobilitasnya masyarakat? Bagaimana perspektif ini bisa diedukasi kepada publik secara sederhana, Pak Troy? Iya, jadi berkumpul masyarakat dan mobilitas ini semua kait-mengkait ya, semua ada hubungannya. Karena memang masyarakat kita harus dibiasakan untuk tidak bergerombol, berkerumun ya, menjaga jarak. Satu misalnya di antrian, entah itu antrian mengambil makanan, antrian ketika menggunakan fasilitas transportasi publik ya, hanya lagi antrian ataupun kota wisata. Karena kalau antrian ya tidak terkendali, kemudian masyarakat itu berkumpul, bergerombol dan sebagainya, plus kemudian tidak memakai masker, ya ini bisa berpotensi tidak baik. Untuk itu maka perlu didorong satgas-satgas ya dibentuk di institusi-institusi maupun di tempat-tempat wisata, di gereja, tempat ibadah, dan kami terus mendorong pembentukan posko desa atau posko kelurahan, serta harus mengoptimalkan maksud saya ya, perannya di dalam implementasi PPK Mikro. Jadi harus mengawasi, kemudian menegur kepada masyarakat yang abai, yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, Mas Doni. Iya, Dokter Iwan, bagaimana dengan warga yang sudah divaksin 2 kali, bahkan sudah divaksin booster? Apakah mampu mengatasi varian Omikron? Jadi kalau dilihat data yang ada, memang
orang-orang yang terinfeksi Omikron dan kemudian masuk dirawat di rumah sakit di Afrika Selatan, itu kan 80% belum divaksin. Ya. Kita tahu bahwa di Afrika Selatan itu cakupan vaksinasinya masih rendah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa vaksin melindungi, gitu ya. Vaksin melindungi nih untuk kita terinfeksi dan menjadi parah atau meninggal dengan varian apapun. Jadi vaksinasi sangat penting gitu. Kita penting kejar vaksinasi. Vaksinasi lengkap ya, jadi 2 dosis ya. Iya. Nanti kalau sudah waktunya booster ya booster. Tapi sekarang kan kita kejar dulu supaya 2 dosis sebanyak-banyaknya. Kalau banyak yang divaksinasi dan orang-orang yang bergerak dan berkumpul ini juga harus sudah divaksinasi, itu kita lebih mengurangi penyebaran kasus COVID-19 ini. Iya, Dokter Iwan, apakah ada pengaruhnya atau perbedaan antara orang yang sudah divaksin booster dengan yang baru vaksin dosis lengkap 2 kali terhadap ketahanan tubuh pada Omikron? Nah, itu datanya belum ada ya, kan yang Omikron ini baru ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa vaksinasi itu baik 1 kali, 2 kali maupun booster, itu ada manfaatnya untuk mencegah supaya kita jangan jatuh kepada COVID yang berat ataupun meninggal. Gitu. Nah, apalagi seperti kita di Indonesia ini kita banyak sebetulnya yang sudah tertular, kita nggak sadar gitu ya. Ya kita nggak sadar karena OTG dan segala macam kita nggak pernah periksa. Terus kemudian kita dapat vaksin 2 kali. Ya sebetulnya itu sepertinya kita sudah dapat booster. Di kita ini sebetulnya meskipun kita divaksin 2 kali, sebetulnya sudah seperti kita dapat booster di Indonesia ini. Ya, baik. Banyak. Ya, baik. Dr. Iwan dan Pak Troy, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Sama Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Troy Pantau dan juga epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Aryawan. Pak Troy, ini sebenarnya aparatnya yang kendor atau masyarakatnya yang makin bandel menjelang akhir tahun ini, Pak? Apa analisa Anda untuk antisipasi agar tidak terjadi lonjakan ketiga, Pak? Ya, jadi setiap kali periode liburan panjang itu selalu menjadi tantangan ya, Mas Doni ya, dalam pengendalian COVID-19 di tanah air. Karena kembali saya ulangi ya, karena berpotensi diikuti dengan peningkatan mobilitas. Kemudian kegiatan masyarakat yang memang menjadi ekstra, dan ini bisa berujung memicu kenaikan kasus bila mana, nah ini tidak dibarengi dengan protokol kesehatan, tidak memakai masker secara disiplin, memakai maskernya juga tidak benar ya, dipelorotin lah, malah tidak dipakai, kemudian tidak menjaga jarak ya, lalu kemudian tidak menjaga kebersihan tangan dan sebagainya. Karena kita harus ingat ya sejarah ya, waktu yang kemarin, waktu-waktu yang memilukan, katakanlah di libur Idul Fitri 2021 ya misalnya, itu setelah liburan panjang tersebut terdapat kenaikan kasus harian lebih dari 12 kali lipat. Nah ini tidak main-main. Nah, yang perlu ditekankan begini, jadi masyarakat kami harapkan bisa menerima dan mematuhi ya kebijakan PPKM level 3 saat Nataru ini ya. Ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama ya, guna menekan potensi gelombang baru COVID-19. Kita tidak ingin ada gelombang ketiga COVID ya, jangan sampai. Dan yang paling penting supaya perekonomian kita ini kan sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai bagus Mas Doni. Kita harus menjaganya. Dan ini patut dimengerti masyarakat bahwa ini kebijaksanaan antara rem dan gas ya. Nah, supaya diketahui juga bahwa memang kemudian ada ketentuan yang dikeluarkan seperti kita ketahui ya di Inmendagri nomor 62 tahun 2021 untuk Nataru ini ya, dan berarti nanti ada pengetatan aktivitas Mas Doni ya. Ini yang patut diketahui oleh masyarakat, misalnya ya memang harus dipantau dan diperiksa kesehatan masyarakat itu lebih detail dan teliti, yaitu akan lebih diperiksa lebih detail lagi status vaksinasinya bagaimana. Betul. Dan harus negatif COVID-19. Jadi nanti ada pemeriksaan
antigen, dan memang ini kan harus dilakukan ya sekarang kan ya untuk bepergian ya. Yang paling Ataupun penting Pak PCR, Troy adalah vaksin. sanksi yang lebih tegas dong. Ini contohnya nih, misalnya kita sekarang naik pesawat ya Pak ya, itu seatnya udah lengkap, udah penuh, walaupun memang tetap mengenakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Tapi apabila pemerintah tidak memberikan sanksi misalnya kepada maskapai atau pengelola objek wisata, industri pariwisata dan seterusnya, saya khawatir nanti lonjakan bisa terjadi Pak Troy. Komentar Anda? Tentu saja ini harus dibarengi dengan teguran ya, kemudian sanksi oleh lintas instansi, oleh institusi. Saya juga barusan mendarat nih, Mas Doni ya, dari bepergian dari luar kota dan masuk ke Jakarta. Saya lihat sudah cukup baik, dan memang saya juga perhatikan petugas juga menegur kok bila mana diketahui ada orang yang tidak pakai masker dengan baik. Kemudian petugas akan mengingatkan terus gitu ya, supaya tidak berkerumun dan sebagainya. Ini yang harus ditingkatkan, dan ini yang tidak boleh kendor. Dan yang terpenting begini Mas Doni, jangan kemudian kita itu mau protokol kesehatan karena ditegur. Jangan. Perilaku ini harus berubah, yaitu kesadaran dari kita sendiri dan mengingatkan orang-orang sekitar kita. Iya, memang ini pentingnya menjadi sebuah budaya baru ya, budaya sehat. Karena itu, Dr. Iwan, ini kalau kita analisa bahwa vaksin yang kita terima ini kan sebenarnya tidak disiapkan untuk varian Omikron, sehingga efikasinya bisa semakin berkurang. Nah, apa langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang sudah vaksin atau mungkin yang belum vaksin sehingga bisa melakukan upaya mandiri untuk lebih kuat imunitasnya, Dr. Iwan? Gini, kan kalau kita mau mencegah supaya kita tidak tertular atau kita tidak menularkan gitu ya, kalau kita sudah tertular COVID-19, bukan hanya vaksinasi. Itu tadi Pak Troy udah katakan, ini mesti kombinasi nih. Ini kombinasi antara vaksinasi, kemudian protokol kesehatan. Karena ingat, vaksin itu sebetulnya tujuan utamanya lah supaya kita jangan berat COVID dan jangan meninggal. Ya. Jadi kalau kita lihat pada saat kita sedang tinggi-tingginya Delta, yang sudah divaksin beberapa terkena lagi gitu ya. Tapi yang sudah divaksin kemudian tertular, itu yang menjadi berat atau meninggal itu jauh lebih sedikit daripada yang belum divaksin. Nah, selain itu, tadi kalau saya tambahkan lagi, itu mesti juga ditambahkan dengan tes, lacak, dan isolasi. Jadi itu harus satu paket gitu, nggak bisa satu-satu, nggak bisa, oh vaksin saya beres terus saya udah bebas kemana-mana, enggak. Tetap itu harus satu paket semuanya saat ini ya. Untuk mencegah supaya kasusnya nggak naik lagi, supaya kita bisa tekan kasus ini terus rendah ya. Tujuannya bukan sekedar supaya nggak gelombang ketiga gitu ya, tapi tujuannya adalah supaya tahun depan itu kasusnya bisa rendah terus, bisa terkendali terus, kita bisa masuk endemi sehingga kita lebih enak hidupnya gitu kan. Betul, setuju Dr. Iwan. Tapi kata teman saya ya Dok ya, selain vaksinasi, kalau perlu booster, satu hal yang bisa meningkatkan imunitas itu yaitu adalah isi rekening, Dr. Iwan. Oh betul. Bisa makin bahagia dan sehat. By the way, Dr. Iwan, ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang masih mengantri untuk mendapat urutan vaksin? Sementara kita kan tidak tahu gejala orang yang terkena varian Omikron itu seperti apa, Dr. Iwan? Jadi gini, jadi yang pertama adalah jangan pilih-pilih vaksin. Ya, jadi kalau ada kesempatan vaksin, ya ambil kesempatan itu. Jangan, saya maunya vaksin A, vaksin B, dan seterusnya. Karena gini, semua vaksin itu berfungsi melindungi kita gitu ya. Ya, kalau kita pilih-pilih nanti karena kita nunggu kita ketularan duluan gitu kan. Betul. Jangan, itu satu ya. Nah, kemudian kalau kita belum dapat kesempatan vaksinasi, ya kita lakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu bisa mengurangi resiko untuk terinfeksi banyak loh. Bisa sampai 80% berkurang kalau kita tertib pakai masker, kita tertib jaga jarak, kita tertib cuci tangan, itu banyak efeknya gitu ya. Ya, cuma memang protokol kesehatan itu kita mesti tertib. Kalau vaksin kan disuntikan dia ada terus gitu. Kalau protokol kesehatan kita mesti terus ya. Tapi itu efeknya besar protokol kesehatan ya. Nah itu yang kita mesti lakukan gitu. Iya, tentunya ini diperlukan kesadaran warga ya, seperti kata Pak Troy tadi, bukan hanya karena diawasin oleh petugas ya. Bapak-bapak, kita break sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa.
Time, diskusi saya kali ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya kembali ke Pak Troy. Pak Troy, kita bicara preventif sudah maksimal. Saya melihat juga pemerintah sudah melakukan banyak cara, termasuk nanti meningkatkan level PPKM. Tapi Pak Troy, buat yang bandel-bandel yang sudah mulai curi start pulang kampung liburan sekarang ini, apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar mereka tidak menularkan, sementara mereka belum tahu apakah mereka itu kena Omikron atau tidak, Pak Troy? Jadi memang sebetulnya di tingkat level RT RW itu ada namanya satgas ya. Satgas-satgas di level tersebut. Nah, ini sangat penting untuk melakukan yaitu tadi upaya-upaya promotif dan preventif secara terus-menerus, mengingatkan kepada warganya, misalnya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ayo yang belum divaksin segera divaksin. Kemudian yang baru vaksin pertama cepat bereskan vaksin keduanya. Dan kemudian apalagi di wilayahnya harus diingatkan untuk orang-orang lanjut usia periksakan kesehatan. Kemudian dorong mereka yang belum divaksin untuk segera divaksin. Kemudian hal yang lain adalah gini, orang-orang lanjut usia di daerah-daerah tersebut itu juga harus diingatkan kalau mereka memang tidak bisa datang ke tempat vaksin maka dibantu vaksin dan tidak boleh takut, tidak boleh kemudian termakan dengan hoax. Nah, ini cara-cara yang memang harus dilakukan mengkombinasikan bagaimana mobilitas warga ini ya yang nekat ke satu tempat dan sebagainya itu supaya mereka sadar diri bahwa ini ada hal-hal yang harus ditaati. Kemudian di level RT RW tersebut harus satgas daerah yang tentu saja dipimpin oleh ketua RT, ketua RW, lurah dan sebagainya itu mengingatkan bila mana ada warga dari luar yang masuk datang harap melapor dan kemudian memastikan kondisinya memang sehat, sudah divaksin. Ini harus didorong terus-menerus. Begitu, Mas Yang Doni. paling penting harus pakai Peduli Lindungi ya, Pak Troy ya? Iya. Ya, betul sekali. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini boleh dikatakan semua tempat masuk sudah ada. Ya, itu pakai kemudian diawasi yang belum tolong segera ya untuk menginstall ya aplikasi ini tersebut sehingga masyarakat yang masuk begini ya ada rasa aman yang terbentuk kan Mas Doni. Betul. Iya, dan uniknya juga Pak Troy, kemarin ada cerita gara-gara aplikasi Peduli Lindungi ada kasus perselingkuhan orang ketahuan istrinya karena dia check in di mana ketahuan. Tapi kita tidak bahas kasus selingkuh orang. Ya. Dokter Iwan. It's a small word. It's a small word ya. Ya, Dokter Iwan, kita kan pengennya nih semua orang hidup sehat dan kita percaya bahwa berwisata, jalan-jalan itu bisa meningkatkan imunitas. Tapi kan dilarang untuk akhir tahun ini. Apa yang bisa Anda sarankan, Dokter Iwan, kepada masyarakat untuk berwisata di rumah saja, tapi imunitas bisa terjaga? Mungkin dengan pola konsumsi makanan-makanan yang alami atau apa kira-kira, Pak Iwan? Ya gini, jadi kan memang untuk liburan ini ya kita tahan diri dulu ya. Nah, kecuali memang terpaksa melakukan perjalanan kan. Kalau melakukan perjalanan, kalau terpaksa masih diperbolehkan, memang gitu kan. Tapi dengan syarat tadi kan harus sudah divaksin 2 kali, terus pakai Peduli Lindungi bahwa dia tidak positif COVID. Kenapa? Supaya kita mencegah supaya tidak ada, kalau perlu melakukan perjalanan ya, nggak ada orang yang berisiko menularkan masuk ke tempat-tempat umum gitu, supaya nggak menularkan. Nah itu kan yang perlu dilakukan kalau kita memang mau melakukan perjalanan atau terpaksa ke tempat-tempat umum. Tapi kalau kita bisa nggak usah kita bisa berhubungan dengan keluarga itu melalui media digital, ya itu lebih baik. Gitu. Iya, betul ya. Tidak apa-apalah, sabar-sabar sedikit lah ya. Akhir tahun ini kita lalui, mudah-mudahan tahun depan kita bisa normal kembali. Pak Troy, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan untuk semua pemangku kepentingan dan khususnya masyarakat untuk siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru tanpa kita bawa pulang oleh-oleh Omikron? Ya, jadi kepada pemirsa ya harus tetap waspada. Tetapi juga tidak perlu panik ya menghadapi kehadiran varian baru ini ya. Informasi tentang varian baru kan masih terus berkembang ya. Pemerintah masih terus mengevaluasi ya. Dan kemudian apa? Ayo kita harus tetap jangan lelah, jangan abai terhadap disiplin 3M. Pakai masker yang benar,
kemudian menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, mengurangilah mobilitas, kemudian mencuci tangan, jaga kesehatan kita. Dan tadi Mas Doni bagus sekali juga diingatkan Dokter Iwan, mindset kita harus positive thinking, ya. Kemudian menjaga kerohanian kita, hubungan kita Tuhan harus dekat, hubungan dengan keluarga dipererat, ya. Ini semua cara-cara efektif untuk mencegah penularan virus. Yang belum divaksin, ayo cepat ya divaksin. Yang belum selesai divaksinnya, selesaikan vaksin tersebut sesuai dengan jadwal. Kemudian ajak orang tua kita untuk divaksin yang lanjut usia, dan anak-anak sekarang usia 12 tahun kan bisa divaksin. Iya. Tahun depan ya boleh di bawah 12 tahun, 6 sampai 12 tahun. Dan kemudian adalah jangan sampai kita itu termakan dengan hoax, ya, berita palsu, berita bohong yang beredar di mana-mana. Jadi kita tetap harus positive thinking agar seperti yang dikatakan tadi adalah tahun depan kita menghadapi 2022 dengan masa depan yang jauh lebih baik lagi, untuk Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia tangguh, Mas Doni. Iya, amin, amin. Saya semangat dan tambah sehat kalau ngobrol sama Pak Troy sama Dr. Iwan seperti ini. Dan betul sekali ya Bapak-bapak sekalian bahwa jangan khawatir, kita bisa liburan akhir tahun di rumah. Khusus rekan-rekan yang merayakan Natal bersama keluarga di rumah. Bukankah di rumah walaupun di penjara dalam rumah tetap bersama orang-orang yang kita sayang, imunitas pasti meningkat. Baik, Pak Troy, terima kasih sudah bersama kami. Dr. Iwan, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Ya, semua jaga kesehatan. Ya, makasih. Terima kasih semua, makasih. Baik.